Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam keadaan yang baik, sehat, dan tentunya bahagia. Berjumpa lagi bersama saya, Patimura. Pada kesempatan kali ini, Patimura akan kembali menemani anak-anak semuanya untuk belajar. Hari ini kita akan belajar di kelas 5, tema 7, subtema 1, dan kita sudah memasuki pembelajaran kedua. Seperti biasanya, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita awali terlebih dahulu dengan berdoa. Tentunya agar diberikan kelancaran selama pembelajaran dan kita mengharapkan ilmu yang bermanfaat sebagai bekal masa depan kita. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang beberapa hal. Di antaranya, kita akan belajar mengenai beberapa peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Kita juga akan mempelajari tentang masa kolonial Belanda, perubahan wujud benda, dan kita juga akan mempelajari tentang lagu wajib nasional. Jangan lupa tonton video ini sampai selesai, tentunya agar anak-anak menjadi lebih paham dan mengerti materinya. Kita awali dengan peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Inggris. Seperti kita ketahui bahwa Inggris merupakan salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia. Pemerintah Inggris mengangkat seorang yang bernama Thomas Stamford Raffles sebagai Letnan Gubernur di Indonesia, tepatnya pada tanggal 19 Oktober tahun 1811. Beberapa kebijakan yang diambil oleh Raffles diantaranya adalah kebijakan di bidang ilmu pengetahuan. Yang pertama, Raffles mengundang beberapa ahli pengetahuan dari luar negeri untuk mengadakan berbagai penelitian ilmiah di Indonesia. Yang berikutnya, Raffles bersama Dr. Arnoldi berhasil menemukan sebuah bunga bangkai sebagai bunga raksasa dan terbesar di dunia. Ini mereka dapatkan ketika Thomas Stamford Raffles bersama Dr. Arnoldi sedang berada di pedalaman Sumatera untuk melakukan penelitian. Mereka menemukan bunga bangkai yang akhirnya mereka beri nama dengan Rafflesia Arnoldi, yang mereka ambil dari dua nama mereka. Yang ketiga, Raffles juga menulis sebuah buku yang berjudul History of Java dan merintis pembangunan Kebun Raya Bogor. Anak-anak yang pernah bermain atau berkunjung ke Kebun Raya Bogor itu merupakan hasil peninggalan dari inisiasi seorang Thomas Stamford Raffles yang merupakan pecinta dari tanaman atau tumbuhan. Selain di bidang ilmu pengetahuan, Raffles juga melakukan kebijakan di bidang ekonomi. Di antaranya dia menghapus kontingenten penjarahan diganti dengan sistem sewa tanah atau land rent. Sewaktu masih dikuasai oleh Belanda, Belanda menerapkan sistem kontingenten atau penyerahan, yaitu warga harus menyerahkan baik itu tanah ataupun hasil bumi terhadap pemerintahan Belanda. Berbeda dengan pemerintahan Inggris, mereka melakukan pemberlakuan sistem sewa tanah. Masih sangat menderita, kenapa? Karena tanah Indonesia untuk warga Indonesia, tetapi kita harus menyewa dari negara Inggris. Yang kedua, semua tanah dianggap milik negara. Maka petani harus membayar pajak sebagai uang sewa. Kalau kita bayangkan sungguh sangat mengenaskan, bukan? Kita hidup di Indonesia, negara kita sendiri, tanah kelahiran kita, tetapi kita harus membayar pajak uang sewa terhadap pendatang ataupun penjajah. Upaya Raffles menerapkan sistem pajak tanah mengalami kegagalan karena yang pertama,
Sulit menentukan besar kecilnya pajak bagi pemilik tanah, karena memang tidak semua rakyat mempunyai tanah yang sama. Yang kedua, sulit menentukan luas sempitnya dan tingkat kesuburan tanah dari para petani. Ada yang tanahnya sangat subur, ada juga yang tidak subur. Yang ketiga, keterbatasan dari pegawai-pegawai Raffles. Yang keempat, masyarakat desa belum mengenal sistem uang. Mereka hanya melakukan sistem barter atau tukar-menukar. Mereka belum terbiasa dengan sistem uang sebagai alat jual beli. Selain itu, Raffles juga menerapkan kebijakan di bidang pemerintahan, pengadilan, dan sosial. Dalam bidang ini, Raffles menetapkan kebijakan berikut. Yang pertama, Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karsidenan termasuk Yogyakarta dan Surakarta. Kalau kita mengenal contohnya saja beberapa karsidenan yang ada di Jawa Tengah. Misalkan Karsidenan Pekalongan terdiri dari ada Brebes, Tegal, Pemalang, Pekalongan. Nah, ada juga kalian mengenal beberapa plat nomor kendaraan yang menggunakan huruf abjad tertentu. Misalkan G untuk Karsidenan Pekalongan, ada juga misalkan H untuk Semarang, Kabupaten Semarang, dan juga Kendal, dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu hasil dari kebijakan Raffles yang membagi Jawa menjadi 16 karsidenan, yang tiap karsidenan terdiri dari beberapa kabupaten. Yang kedua, setiap karsidenan mempunyai badan pengadilan. Dan yang ketiga, melarang perdagangan budak. Kita lanjutkan peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Nah, sebelum Inggris datang, itu Belanda pun sudah menguasai Indonesia. Tetapi tahun 1811 sampai dengan 1816 atau kurang lebih selama 5 tahun, Inggris berhasil merebut wilayah Indonesia dari tangan Belanda sebelum akhirnya Belanda mendapatkan hak kembali untuk menjajah Indonesia setelah Inggris dan Belanda melakukan sebuah perjanjian atau perundingan yang bernama Perjanjian Tuntang. Letaknya ada di dekat Semarang, yang isinya yaitu menyerahkan kembali wilayah Indonesia untuk Belanda. Nah, sebelumnya tahun 1595 Belanda ini mulai berangkat dari Eropa. Mereka dipimpin oleh seorang yang bernama Cornelis de Houtman dan sampai Indonesia pada tahun 1596. Mereka pertama kali mendarat di Banten. Nah, inilah letak lokasi pertama kalinya Belanda mendarat di Indonesia. Nah, beberapa peristiwa pada masa pemerintahan kolonial Belanda yang paling terkenal adalah pembentukan VOC. Seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya bahwa VOC adalah Verenigde Oost-Indische Compagnie, ya. Jadi pembentukan kongsi dagang oleh Belanda pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Belanda membentuk VOC mempunyai tujuan, diantaranya adalah menguasai pelabuhan-pelabuhan penting, menguasai kerajaan-kerajaan di Indonesia, dan yang ketiga tentunya melaksanakan monopoli perdagangan rempah-rempah. Apa itu monopoli? Jadi, Belanda ingin memastikan bahwa aktivitas perdagangan rempah-rempah semuanya diatur oleh Belanda. Negara kita tidak boleh menjual ataupun mengeluarkan rempah-rempah ke negara lain, harus lewat Belanda. Tentunya harganya pun yang menentukan Belanda. Bisa dibayangkan kan anak-anak berapa penderitaan yang dialami oleh rakyat Indonesia ketika dijajah oleh Belanda. Berikutnya, pengalihan kekuasaan VOC kepada kerajaan Belanda. Ternyata setelah sekitar kurang lebih abad ke-18, VOC mengalami kemerosotan atau kebangkrutan. Ada dua faktor, yaitu faktor dari dalam atau internal dan faktor dari luar atau eksternal. Dari dalam, VOC bangkrut karena banyak pegawai yang korupsi. Sulitnya melakukan pengawasan terhadap daerah penguasaan VOC karena memang terlalu luas. Sedangkan pada faktor eksternalnya, meletusnya revolusi Prancis yang menyebabkan
Belanda kalah dan jatuh ke tangan Prancis yang ketika itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Yang kedua, banyak juga penentangan rakyat Indonesia terhadap VOC dalam bentuk peperangan yang akhirnya banyak menyedot pembiayaan dan tenaga. Tentu saja kita menolak bahkan menentang dan menyerang VOC karena memang sangat-sangat merugikan bangsa Indonesia. Nah, kita mengenal ada seorang yang bernama Herman William Daendels. Jadi, pada tanggal 15 Januari tahun 1808, Daendels menerima kekuasaan dari Gubernur Jenderal Wyse. Daendels dibebani tugas mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris karena Inggris sudah menguasai Sumatera, Ambon, bahkan Banda. Lantas apa yang dilakukan oleh Daendels untuk mempertahankan Jawa dari serangan Inggris? Berikut yang dilakukan oleh Daendels. Di antaranya meningkatkan jumlah tentara dengan cara mengambil dari berbagai suku di Indonesia. Mereka memilih putra Indonesia yang kuat-kuat untuk dijadikan tentara dan tentunya untuk melawan Inggris. Yang kedua, membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Yang ketiga, membangun pangkalan armada di Anyer dan Ujung Kulon. Dan yang keempat ini yang cukup terkenal adalah membangun jalan raya dari mulai Anyer di Banten sampai Penarukan, Jawa Timur. Anak-anak bisa membayangkan bahwa pada zaman dahulu belum ditemukan alat-alat canggih dan alat-alat berat seperti beko, eskavator, penebang pohon, dan lain sebagainya. Pembangunan jalan dari Anyer sampai Penarukan membawa penderitaan yang sangat luar biasa bagi bangsa Indonesia. Karena yang membuat jalan adalah bangsa Indonesia dengan tanpa diberikan upah. Mereka sangat menderita ketika disuruh oleh Belanda membuat jalan. Bahkan konon kabarnya mereka diperlakukan tidak manusiawi. Mereka membangun jalan tanpa istirahat sampai banyak yang gugur dan meninggal dan hanya diletakkan di pinggir-pinggir jalan. Oleh karena itu, banyak yang beranggapan bahwa jalan Pantura ataupun jalan Daendels ini mengandung mistis ya, seperti itu sejarahnya. Yang kelima, membangun benteng-benteng pertahanan tentunya untuk menghindari serangan dari Inggris. Yang paling kebangetan ini, Belanda itu melakukan yang namanya sistem kerja paksa atau kerja rodi. Jadi rakyat diperas tenaganya, diperas penghasilannya termasuk kasih buminya untuk kepentingan kekuasaan dan kemakmuran negeri Belanda. Selanjutnya, siapakah tokoh yang paling terkenal pada masa pemerintahan kolonial Inggris? Tentunya ada Thomas Stamford Raffles, kalau Belanda ada Herman William Daendels. Waktu pemerintahan Indonesia oleh Inggris tahun 1811, sedangkan Belanda itu tahun 1596. Nah, di manakah daerah kekuasaannya? Inggris itu sudah masuk ke Sumatera, Ambon, Banda. Bahkan pada akhirnya sudah bisa menguasai Jawa. Sedangkan Belanda itu kekuasaannya sangat luas, hampir di seluruh wilayah tanah air atau Indonesia. Kebijakan oleh Inggris ada iptek, ekonomi, pemerintahan, dan sosial. Memang kalau kita melihat bahwa negara bekas jajahan Inggris itu lebih makmur, lebih maju daripada negara bekas jajahan Belanda. Nah, sedangkan kalau Belanda itu hanya mengurus kepentingan negaranya sendiri. Membentuk VOC, membangun pabrik senjata, menambah jumlah tentara, membuat jalan, itu semata-mata hanya untuk kepentingan negara mereka sendiri. Lantas bagaimana kondisi rakyat kita ketika masa pemerintahan kolonial? Tentunya sangat menderita. Kita lanjutkan, kita akan belajar tentang perubahan wujud benda di bagian pertama, ya. Seperti kita ketahui bahwa wujud benda itu ada 3, benda padat, benda cair, dan juga benda gas. Nah, ketika mendapatkan perubahan lingkungan karena perubahan suhu, bisa suhu panas ataupun dingin, maka benda padat, cair, dan gas itu bisa berubah wujud menjadi ada membeku, mencair, menguap, mengembun, menyublim, mengkristal. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai membeku, mencair, dan menguap. Tetap semangat ya. Kita mulai dari membeku.
Membeku merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Nah, perhatikan contohnya. Ketika kita menaruh air ke dalam kulkas atau di freezer, maka air tersebut setelah beberapa jam akan menjadi beku ataupun padat. Nah, ini dia. Berikutnya ada mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Kebalikan dari membeku. Mencair ini benda padat menjadi cair karena terkena suhu yang panas. Contohnya ketika kita memakan es krim di bawah sinar matahari langsung, maka es krim tersebut akan mudah untuk mencair. Berikutnya ada menguap. Menguap merupakan perubahan wujud dari benda cair menjadi benda gas. Contohnya ketika kita merebus air. Lanjut, jelaskan perbedaan peristiwa membeku dan mencair. Kalau membeku itu benda cair menjadi padat. Kalau mencair, padat menjadi cair. 2. Perbedaan peristiwa membeku dan menguap. Membeku, cair menjadi padat. Menguap, cair menjadi gas. Perbedaan mencair dan menguap. Mencair itu padat menjadi cair. Menguap itu cair menjadi gas. Nah, apa yang menyebabkan terjadinya peristiwa membeku, mencair, dan menguap? Itu terjadi karena lingkungan yang berubah atau perubahan suhu, baik panas ataupun dingin. Peristiwa sehari-hari yang menunjukkan terjadinya peristiwa mencair. Contohnya, ketika kita makan es krim di tengah terik matahari, es krim akan mencair. Kita juga bisa melihat lilin yang meleleh terkena api atau panas. Sedangkan peristiwa untuk menunjukkan membeku, misalkan kita membuat es batu dan membuat es krim batu. Dan yang ketujuh, peristiwa sehari-hari yang menunjukkan terjadinya peristiwa menguap adalah menjemur baju ataupun memasak air. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Kita akan mengenal yang namanya lagu wajib. Apa itu lagu wajib? Lagu wajib adalah lagu yang wajib dipelajari oleh siswa dalam rangka menanamkan rasa cinta tanah air, menghargai jasa pahlawan, dan membakar semangat perjuangan agar selalu menyala. Ciri-ciri dari lagu wajib antara lain: 1. Lirik lagu wajib bertujuan untuk menanamkan sikap cinta tanah air, kepahlawanan, nasionalisme, serta rela berkorban demi bangsa dan negara. Yang kedua, lagu wajib menggunakan irama yang penuh semangat dan atau berupa himne. Lagu wajib juga diajarkan, dipelajari, dan dihayati sesuai dengan maksud dan tujuan yang terkandung di dalamnya. Nah, berikut adalah beberapa lagu wajib di Indonesia. Yang pertama ada lagu kebangsaan Indonesia Raya, ciptaan dari Wage Supratman. Yang kedua ada lagu Bagimu Negeri, karya Kusbini. Berikutnya ada Maju Tak Gentar, karya C. Simanjuntak atau Cornel Simanjuntak. Lalu ada lagu Halo Halo Bandung dan Rayuan Pulau Kelapa yang diciptakan oleh Ismail Marzuki. Berikutnya ada lagu Berkibalah Benderaku, karya Ibu Sud atau nama lengkapnya adalah Sarjah Niung Bintang Sudipyo. Nah anak-anak, tanpa terasa ternyata pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat karena masa depan ada di tangan kalian semua. Sekian dari Patimura. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.